Halo, selamat malam semuanya. Oke, jadi untuk video yang kali ini aku akan mereview satu novel lagi, karya dari Terelie. Yang satu ini judulnya Janji. Ini merupakan salah satu novel favoritku di bulan ini. Sebenarnya udah aku tamatkan dari Agustus yang lalu ya, tapi baru sempat untuk review bulan September. Jadi ya, oke, langsung saja. Jadi di novel ini itu menceritakan tentang perjalanan 3 orang sahabat. Yang pertama ada Kahar, lalu Baso, dan Hasan. Jadi ketiganya ini merupakan santri ya, santri di salah satu pondok pesantren yang ada di suatu daerah, dan mereka ini mempunyai misi khusus yang ditugaskan oleh Buya. Jadi gimana sih asal usulnya kenapa 3 orang sahabat ini diberi amanah oleh Buya untuk menyelesaikan misi mereka ini? Jadi gini, Kahar, Baso, dan Hasan ini merupakan biang kerok gitu ya. Bisa dibilang ini troublemaker. Jadi dimana hingga pada akhirnya ini Buya merasa sangat tidak sanggup, hampir tidak sanggup. Ya, akhirnya beliau memutuskan untuk memberikan amanah kepada 3 orang sahabat ini untuk melakukan ekspedisi, untuk melakukan pencarian terhadap seseorang yang sangat misterius. Namanya Bahar Safar. Nah, di dalam cerita ini nanti kita akan diajak untuk mengikuti perjalanan dari 3 sekawan ini, baik itu segala rintangan yang mereka lalui, konflik-konflik yang ada, hingga alur kehidupan dari Bahar itu sendiri nanti akan terkuak semuanya. Dan ini menarik menurutku ya, karena paket komplit gitu novelnya ini. Ada tentang keluarga, pertemanan, lalu percintaan juga. Dan aku pribadi merasa sangat puas ketika membaca novel ini, karena pada akhirnya aku berhasil menemukan salah satu buku dari karya penulis yang sama juga sih sebenarnya. Salah satu buku yang punya sensasi yang sama dengan buku yang tentang kamu itu, tentang ceritanya Sri Ningsih dan Zaman Zulkarnain itu ya. Itu hampir 11-12 mirip, tapi yang ini bagus banget. Percaya, coba baca dulu. Untuk bukunya sendiri sih lumayan tebel ya, aku butuh sekitar seminggu lebih untuk menamatkan itu, karena ya pada dengan aktivitas sekolah juga. Tapi itu sebanding sih menurutku, karena ya aku belajar banyak hal dari buku itu gitu. Sangat banyak hal, pesan moral yang dapat kita dapatkan gitu. Ya lumayan sedih, menguras emosi juga, karena di sini tuh tokoh Bahar ini sangat hebat menurutku, karena dia merupakan bukan orang yang sempurna pada dasarnya. Semua manusia kan memang bukan makhluk yang sempurna juga di sini. Bahar ini diceritakan bukan karakter yang sangat perfect gitu. Dia ini berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu memang benar-benar berusaha gitu, bukan yang seperti main karakter yang biasanya gitu, yang digambarkan dengan sosok yang baik, sopan, taat, segala-galanya itu ya. Tidak, Bahar ini awalnya tidak seperti itu, tapi dia berusaha. Karakter developmentnya ini juga sangat hebat. Jadi aku sendiri sangat menikmati ketika membaca novel ini. Juga pertemanan dari 3 sekawan ini tadi, Kahar, Baso, dan Hasan, ini sangat unik ya. Jadi mereka itu saling melengkapi gitu, hebat pokoknya. Jadi tidak terasa membosankan. Aku ini baca dari perpustakaan sekolah, pinjam di perpustakaan sekolah. Ya awalnya karena penasaran aja ya, karena sering lewat FYP TikTokku itu, jadinya kayak emang sebagus itu ya. Ternyata memang iya, betul. Aku udah baca beberapa karya Terelie yang lainnya, mulai dari seperti baru-baru ini sih, seperti Hujan,
Bumi series juga, tapi masih pertengahan. Terus apa lagi? Daun yang daun yang jatuh tidak menyalahkan angin, apa ya itu judulnya ya? Pokoknya yang karakter utamanya itu namanya Tania, sama yang karakter cowoknya itu Danar. Itu aku udah baca juga. Oh ya, terus sekalian aja aku mau review yang daun yang jatuh tak akan membenci angin. Iya gak sih? Maaf kalau salah ya, soal salah nanti aku kasihkan judulnya di sini. Oke. Jadi di novel itu, ini novel yang lumayan singkat ya, sekitar 200 halaman lebih lah. Jadi nggak terlalu memakan waktu yang lama untuk membaca. Ada 4 karakter yang dominan muncul itu. Yang pertama itu karakter utamanya sendiri yang namanya Tania. Lalu yang karakter kedua ini Danar. Dan yang ketiga ini ada Dede. Lalu ada siapa itu? Pokoknya pacarnya Danar. Ini cerita singkatnya aja ya. Jadi Tania ini mempunyai adik laki-laki namanya Dede. Nah, mereka berdua ini selama kecil itu tinggal bersama ibunya di rumah kardus. Nah, mereka kan dimana keluarganya memang kurang mampu ya. Itu hingga akhirnya mereka dipertemukan dengan sosok Danar karakter yang ini tadi. Danar ini tokoh yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Dia di awal-awal itu sangat-sangat meyakinkan, sangat-sangat wow gitu. Aku terpukau sama membaca itu. Tapi hingga semakin lama perjalanan itu, Danar ini seakan abu-abu gitu di penglihatanku. Jadi kayak gimana ya, setengah-setengah gitu loh. Coba baca sendiri dulu, nanti pasti kalian ngerti maksudnya. Kan akhirnya karena Tania ini ditolong sama Danar, hingga akhirnya gak tahu juga ini kenapa kok bisa sampai ada perasaan yang tumbuh gitu di antara mereka ya. Nah, itu yang menariknya. Tapi di sini aku lebih suka sama karakter developmentnya Tania karena dia emang keren banget. Berawal dari keterbatasan untuk bersekolah hingga akhirnya dia bisa menjadi orang sukses, itu hebat sih. Aku suka yang karakter seperti itu, seperti Tania ini. Kurang tidak terlalu suka dengan beberapa karakter ya yang ada, karena ada di situ karakter yang agak pelin-pelan gitu. Manusiawi lah memang ya, manusiawi, tapi agak apa ya, kurang relevan gitu sama diriku ya. Jadi emosi saat aku membaca itu jadi apa ya kesannya ya gitulah, kalian tahu sendiri pasti. Oke, itu aja, sampai situ aja. Sebenarnya aku menamatkan novel yang daun yang jatuh tak membenci angin itu 2 bulan yang lalu dipinjam di perpustakaan juga yang ini. Jadi ini aku rating berapa, 4/5. Lalu untuk buku yang Janji ini pastilah sudah tahu ratingnya ya 5/5 atau bahkan bisa lebih itu, karena sangat-sangat membekas di hati. Aku bahkan sudah selesai membaca sekitar 3-4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, itu masih membekas di hati. Jadi ya 5/5. Oke, baik, jadi sekian untuk review novel kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat membaca.